Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Distrik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenal lebih dalam tentang deep learning. Mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik dan Bapak Ibu guru hebat kita bertanya-tanya apakah deep learning ini merupakan revolusi pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada podcast kali ini, tentu saja kita telah kedatangan narasumber. Mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat kita tidak asing lagi dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Sofyan MPD, selaku Ketua Jurusan Magister Teknologi Pembelajaran di Universitas Jambi. Kita sapa dulu narasumber kita ya, sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sahabat Disdik. Terima kasih Mbak Deni. Terima kasih Pak ya telah meluangkan waktu Bapak. Ini padat sekali. Kita sampai reschedule ya Pak. Pagi tadi rencananya kita akan podcast di sini karena kegiatan Bapak kita undur gitu. Betul. Terima kasih Pak. Ini waktu Bapak yang sangat padat, tetap meluangkan waktu ya sahabat Disdik. Selalu Pak, ada waktu untuk teman-teman guru. Iya baik. Terima kasih gitu. Pak. Iya. Pak, ini sebelum kita lebih dalam ini membahas tentang deep learning dan menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat kita gitu ya. Siap. Sebelumnya Pak, ini ada sedikit Bapak ceritakan lah ya, mungkin sambil memperkenalkan diri Pak. Bapak sapa dulu Pak, sahabat Disdik kita, silakan Pak. Baik sahabat Disdik ya, terutama teman-teman guru di mana saja berada, khususnya di Jambi dan seluruh Indonesia tentu saja. Salam kenal, salam jumpa kembali. Mungkin sudah lama kita tidak jumpa, tapi kali ini kita ketemu di Disdik Provinsi Jambi dalam satu momen topik ya yang kita akan diskusi tentang deep learning. Nanti kita akan bicara tentang deep learning, seperti apa konsep, filosofinya, serta nanti implementasinya seperti apa. Iya. Ikuti terus supaya kita diskusi kita. Baik, terima kasih Pak. Pak, ini sebelum lebih jauh nih kita bahas tentang deep learning terkait dengan tugas Bapak sekarang sebagai Ketua Jurusan Magister Teknologi. Iya, Ketua Program Studi tepatnya. Oh begitu ya Pak ya. Baik, nah ini mungkin sahabat Disdik ingin tahu lebih dalam nih Pak mengenai latar belakang keahlian Bapak di bidang teknologi pembelajaran ini. Cerita sedikit dong Pak. Baik, terima kasih Mbak Deni. Jadi saya ingin mencerahkan terlebih dahulu dengan teman-teman tentang teknologi pendidikan. Jadi bagi kebanyakan orang mungkin karena belum secara mendalam belum deep learning juga terhadap TP, bahwa TP itu sebenarnya bukan disiplin tentang komputer ya, bukan disiplin tentang ilmu komputer, pemrograman. Tetapi teknologi pendidikan itu adalah disiplin keilmuan tentang pendidikan, pedagogiknya lebih cenderung kepada kita mendiskusikan tentang kajian-kajian pembelajaran pedagogik dalam 5 domain yang kita kenal dalam definisi teknologi pendidikan. Itu ada 5 domain. Jadi kita bicara tentang bagaimana mendesain, bagaimana tentang mengembangkan pembelajaran, mengelola classroom, kemudian memanfaatkan sumber belajar, media, lingkungan belajar, konteks apapun, dan terakhir bagaimana kita melakukan evaluasi penilaian hasil belajar. Jadi teknologi pendidikan itu jauh dari kata kita menggunakan belajar tentang algoritma segala macam, tidak. Tapi kita bicara ketika kita berpikir bagaimana orang mudah belajar dengan kita. Artinya dimulai dengan analisa ya Pak ya. Analisisnya di situ. Disitulah peran teknologi pembelajaran begitu. Jadi jangan takut dengan mendengar kata teknologi pembelajaran kita tidak bicara algoritma pemrograman komputer, tapi berpikir bagaimana siapapun orang, mau dia di lingkungan satuan pendidikan, di perusahaan, di institusi pemerintah seperti kepolisian, tentara, itu pasti ada pengembangan SDM. Nah, alumni-alumni kita tersebar di berbagai lapangan pekerjaan. Begitu Mbak Deni. Artinya biar tersampaikan secara sistematis, berurutan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Baik Pak, ini terkait dengan deep learning nih Pak. Nah, ini mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik, Bapak guru hebat kita ingin tahu lebih dalam apa itu deep learning. Terus deep learning ini perkembangannya dari tahun ke tahun itu bagaimana Pak? Ini kan bukan hal yang baru ya sebenarnya Pak ya? Tentu, bukan baru. Baik. Terima kasih. Jadi tadi kata kuncinya deep learning itu bukan sesuatu yang baru. Saya mulai dari bahwa deep learning itu ingin kita buat batasan konsepnya. Bahwasanya deep learning itu teman-teman bukan sebuah kurikulum. Ya, deep learning itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran. Jadi bagaimana kita memandang pembelajaran itu untuk mencapai tujuan. Maka filosofinya
pendekatan itulah yang harus kita gunakan. Karena basic dari pendekatan itu akan menentukan langkah berikutnya. Kita bisa menentukan model pembelajaran, merancang strategi pembelajaran, mengembangkan sumber belajarnya dan media belajarnya, dan pada akhirnya dengan cara metode yang bagaimana kita menilai hasil pembelajaran seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang seperti itu kita pahami. Dalam konteks ini maka deep learning prinsipnya itu membangun orang setidaknya tiga pilar prinsip yang harus kita pahami dari deep learning itu. Yang pertama itu adalah belajar dengan berkesadaran. Ya kan, kalau kita sebagai guru kita sadar nih bahwasanya guru kita harus memfasilitasi peserta didik kita. Kita sadar guru itu memiliki tugas. Oke, ada sisi administratif, tapi tugas utamanya itu adalah merencanakan, itu bagian dari administratif. Tapi melaksanakannya itu kan berkesadaran. Ya, dalam kesadaran itulah kita ingin, oh saya guru harus melayani peserta didik kita. Nanti kita membangun kesadaran anak didik kita. Kenapa dia datang ke sekolah? Ya kan, jangan sampai anak itu dia tidak tahu, ya kan, tidak menyadari bahwa dia datang ke sekolah itu untuk belajar atau untuk sekedar menjauhi rumahnya. Jadi itu prinsip yang pertama. Jadi membangun kesadaran. Orang belajar dengan berkesadaran. Kedua, prinsip yang kedua itu bermakna, meaningful. Jadi orang tahu ketika dia sudah sadar dia datang ke sekolah, guru sadar datang ke sekolah bahwasanya dia akan membelajarkan peserta didiknya dengan cara-cara yang baik, ya, dengan dari hati ke hati. Kepala sekolah datang ke satu pendidikannya, bagaimana dia organize satu pendidikannya, dan anak memiliki makna. Setelah sadar dia, oh begini rasanya, kenapa saya harus belajar bahasa, kenapa saya harus belajar biologi, fisika, kimia. Dengan dia sadar, maka dia, ini penting buat saya, bermakna. Berarti dia akan menumbuhkan, bisa mengadaptasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya prinsip yang ketiga muncul, gembira. Joyfulnya. Nah inilah yang dalam teori cognitive ensemble itu, bahwanya deep learning itu akan menciptakan pada akhirnya kepada joyful learning itu. Orang akan kadang-kadang lupa, dia bawa dulu belum sarapan karena buru-buru pengen ke sekolah, karena dia senang akan ketemu gurunya, akan senang akan praktik belajar biologi, ya kan. Nah, ini kesadaran seperti ini kita bangun. Makanya bukan hanya sekedar mengejar nilai, ya Pak, ya. Betul. Jadi belajar itu bukan tentang nilai semata dalam konteks nilai angka, ya, nilai kuantitatif, tapi nilai bagaimana guru, siswa, dan siapapun dalam satuan pendidikan itu memiliki nilai ketika dia datang, menilai dirinya, merefleksi diri untuk memperbaiki kualitas dirinya, kapabilitas yang lebih baik, seperti itu. Jadi benar tadi Mbak Deni katakan, deep learning itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya, ya kan, sesuatu yang kalau teman-teman guru yang sudah terbiasa dengan pola berinovasi, kreativitas, itu ya. Kenapa mereka inovatif? Karena mereka deep learning. Kenapa mereka kalau ikut lomba menang? Karena mereka deep learning. Kenapa mereka disenangi murid? Karena mereka deep learning sebenarnya. Jadi tiga prinsip pokok itu. Ya seperti itu Mbak, prinsip dasar awalnya nih, konsep ini. Mbak, ada stigma nih yang beredar nih, Pak. Deep learning ini bukan kurikulum baru, bukan berarti ya. Ini pendekatan, sama sekali, ya. Pendekatan nah, pembelajaran. Ini ada beberapa yang salah paham ini ya, sahabat. Jadi diluruskan kembali, ini bukan merupakan kurikulum, tetapi pendekatan, ya Pak, ya. Jadi gini, tadi sampai saya kesini tadi di luar saya ketemu seorang teman, ya, lama sekali, saya sampai pangling gitu mengatakan, dia menanyakan kabar saya jawab. Kesini saya ingin kesini berdiskusi tentang deep learning. Terus dia menanya begini. Jadi itu diterapkan. Apa yang diterapkan? Saya bilang kurikulumnya. Ya kurikulum bisa saja berubah, berganti. Tapi deep learning itu dari dulu ya mengalir. Ya siapapun yang dari dulu mempelajari, bertanya dengan orang tentang pelajaran, walaupun beda istilah ya, Mbak, ya, beda istilah. Ya itulah deep learning. Ternyata ya bukan sesuatu. Iya, karena dari dulu kita datang ke sekolah senang, ketemu ibu gurunya, ketemu kepala sekolahnya, ketemu anak-anak yang dalam masa-masanya, kalau anak-anak SMA itu kan istilah kita centil, ya kan, genit dia ingin memiliki harapan untuk belajar gitu loh, ya. Gembira, itulah deep learning itu. Nah, suasana-suasana seperti itu yang kita sebagai guru harus memulai pembelajaran dengan suasana itu. Tapi tentu ini tidak bisa kita terlepas dalam disiplin keilmuan teknologi pendidikan itu. Segala sesuatu itu by design, artinya harus kita rencanakan. Untuk merencanakan, untuk merancang sebuah pembelajaran itu tentu kita mempelajari ada disiplin keilmuannya, baik psikologinya, pedagogiknya, didaktik metodiknya gitu loh. Jadi dalam konteks ini ya kita harus menjadi pribadi yang pembelajar, seperti itu. Iya, baik.
Jadi begitu, Sobat Disdik, bukan kurikulum baru, tetapi merupakan pendekatan Pendekatan ya, Pak, pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Kalau di Indonesia kan itu berarti pembelajaran lebih mendalam. Ya, Gitu kalau ya? diterjemahkan pembelajaran mendalam lah. Pembelajaran mendalam gitu ya, Jadi, lebih dalam lagi gitu ya ya. artinya belajar mendalam itu orang tidak sekedar tahu, ya kan, bukan sekedar want, ya, bukan sekedar tentang apa, tapi ada how-nya dan why-nya mengapa. Jadi kalau kita kembalikan ke dalam taksonomi Bloom misalnya itu, ini kalau kita tarik kepada hasil-hasil riset PISA itu, kenapa kita selalu gelisah dibandingkan dengan hasil tes-tes PISA yang di sana ya, di negara lain. Anak-anak kita itu baru bisa menjawab pertanyaan dari ranah yang low gitu ya, lower, C1, C2, C3, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan saja. Berarti LOTS berarti. Iya, low order thinking skill. Padahal yang kita harapkan dari pembelajaran itu higher-nya. Tapi ingat, higher itu kan ada S-nya di situ. Bahwa berpikir itu adalah sebuah keterampilan sebenarnya. Jadi kalau keterampilan itu, kalau orang main bola, kenapa dia terampil? Karena dilatih. Betul, mendalam gitu ya. Maka dilatih menganalisis, dilatih menyimpulkan. Pada akhirnya dia terlatih untuk meng-create, membuat C4, C5, C6. Nah, proses latihan inilah bagi seorang guru dalam pembelajaran perlu dirancang. Bagaimana anak itu belajar, dia terpusat kepada aktivitasnya. Kalau kita terus yang menjelaskan, ya ngapain juga anak. Itu yang membuat anak tidak bermakna. Sehingga paradigma mata pelajaran sains yang selama ini sering ditakuti, matematika, fisika itu akan berkepanjangan jadinya. Karena apa? Karena kita tidak menciptakan yang menyenangkan itu. Tapi tidak sedikit guru-guru yang sains tadi, matematik, fisika, kimia yang menyenangkan, itu justru mengundang anak. Tapi pengen belajar fisika, ingin praktek gitu loh. Jadi deep learning ini paradigma berpikir, pendekatan yang mengajak kita untuk selalu create ya. Ya, saya ingin mengatakan bahwasanya setidaknya yang selama ini kita kenal dengan 4C di kompetensi global itu, kita harus menambahkan 2C lagi sebenarnya. Ya, walaupun banyak ya. Yang selama ini kita kenal itu ada critical thinking, ada kreativitas, creativity, kemudian ada communication, ada collaboration. Tapi saya ingin menambahkan di momen ini, setidaknya ada 2C yang saya tambahkan. Civilizations, artinya orang menyadari sebagai warga negara dia punya kewajiban. Sebagai guru punya kewajiban, dia harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban datang ke sekolah mengajar selesai. Kalau seperti itu ya kasih aja anak tugas. Tapi apakah bisa membuat anak kita senang belajar? Tidak, sama sekali tidak. Justru kita dijauhi anak. Maka kesadaran sebagai warga negara yang harus berkontribusi, tahu tugas dan kewajibannya, itu yang harus kita bangun. Ini kesadaran mendalam sebenarnya. Jadi sebagai guru, memang pekerjaan guru itu pekerjaan profesional ya, artinya hanya orang-orang yang profesi ya, memiliki tingkat profesional yang tinggi, dia bisa melaksanakan itu. Itu ya C yang kelima yang saya tambah. Yang berikutnya itu yang harus kita kuasai di era global ini, bahwasanya kita sebagai tenaga pendidik atau siapapun sebenarnya, termasuk anak didik kita, yaitu cross knowledge discipline. Artinya kalau saya seorang guru bahasa Indonesia, saya tidak cukup hanya menguasai disiplin bahasa Indonesia. Saya harus membaca tentang sejarah, saya harus membaca tentang biologi, saya harus belajar tentang sains, saya harus belajar tentang agama. Multidisiplin harus kita kuasai. Gunanya apa? Gunanya suatu saat kita ditanya anak misalnya, anak, Pak, kami membaca artikel, di situ ada ada nama presiden. Kalau kita tidak tahu, istilah anak sekarang akan ngeles gitu loh ya. Padahal anak itu kepo yang bagus ya. Saya dalam beberapa kesempatan selalu ingin mengutip begini Mbak Deni. Saya ingat perkataan Presiden Amerika yang ke-38 ya, Gerald Ford itu sangat terkenal. Nah, ketika saya tanyakan, Anda kenal dengan Gerald Ford itu ya? Baik anak-anak, teman-teman guru, mereka tidak mengenal ya. Padahal itu sejarah ya, bagiannya tidak terpisahkan. Padahal Gerald Ford itu dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat membekas jika kita berpikir tentang pribadi yang citizenship tadi, yang memahami posisi sebagai warga negara. Gerald Ford mengatakan begini, andai saya kembali ke sekolah, gitu ya, andai saya bisa kembali ke sekolah, saya hanya ingin belajar 2 hal, dia bilang seperti itu. Yang pertama, saya ingin belajar komunikasi, belajar berbicara di depan publik speaking gitu ya, di depan orang. Yang kedua, saya ingin belajar problem solving.
Itu. Biar kritis ya. Biar kritis. Nah, jadi yang critical thinking, kreativitas tadi sebenarnya pada ujungnya membawa kita, peserta didik kita itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sesederhana pun itu. Nah, jadi memang dalam sebuah riset yang sangat diakui itu ya, orang belajar itu bukan untuk cari pekerjaan sebenarnya. Orang belajar bukan untuk sekedar tahu, tapi orang belajar 51% itu untuk problem solving. Ya, ketika kita belajar bagaimana kita menanam, ya kan, belajar menanam di pelajaran biologi, pelajaran di vokasi SMK, misal belajar nanam sayur, itu bisa menyelesaikan hidupnya. Bahwa yang dia tanam itu satu ketiga relevansinya, dia akan bisa menjadi jaminan hidupnya, bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya kan, seperti artinya, itu. Dia bisa tahu masalahnya di mana, terus bagaimana mengantisipasinya, gitu. Iya, itulah problem solver. Jadi kita ingin menciptakan generasi yang problem solver, ya, seperti itu, bukan sekedar tahu, gitu. Nah, ini terkait dengan deep learning ini, Pak, ya, perannya. Ini peran deep learning terkait dengan teknologi pendidikan dalam pembelajaran itu seperti apa, Pak? Baik, di teknologi pendidikan itu kita ada mata kuliah ya, beberapa mata kuliah terkait. Yang pertama itu kalau kita di Magister Teknologi Pendidikan Unja itu ada mata kuliah kurikulum dan desain pembelajaran. Nah, kita memahami kurikulum secara konsep, secara landasan filosofi, sosial, yuridisnya. Kemudian ada desain pembelajaran. Komponen yang tak boleh kita tinggalkan, komponen wajib kalau kita mendesain pembelajaran itu adalah bagaimana kita memilih pendekatan yang relevan untuk pencapaian goals, tujuan yang sudah ada di kurikulum kita. Yang kemarin kurikulum Merdeka itu kita sebut dengan CP, capaian pembelajaran. Kalau K13 kita sebut dengan KI. Kan sudah ada tuh secara nasional, kan pemerintah sudah menentukan CP-nya, KI-nya. Tentang tujuan khusus nanti silakanlah teman-teman guru mengkreatnya, mengembangkannya seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka guru harus memandang nih, ya kan, dengan cara apa saya mencapai tujuan itu. Maka pendekatan ini yang kita gunakan. Jadi kalau kita bicara deep learning, itulah maksudnya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana sih relevansinya kaitan antara deep learning dengan teknologi pembelajaran, ya ruhnya, pendekatan, model, metode, materi itu ruhnya. Sebuah kurikulum itu adalah bagian dari komponen-komponen tadi, sub-sub komponen itulah yang membangun yang disebut dengan kurikulum. Tapi di dalam konteks ini ya teman-teman guru, saya ingin mengajak kita semua ya dalam sebuah kesadaran bahwasanya sebaik-baiknya kurikulum itu, Mbak Deni, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, sebaik-baiknya kurikulum itu adalah kita sendiri, SDM-nya, gurunya. Ya. Kalau kita sudah memahami anak didik kita, kita sudah memahami profesional bidang kajian kita yang ingin kita belajarkan, dengan ditambah lagi kekayaan dengan pengetahuan yang lain tadi, kemudian kita mengerti metodenya dan cara menilainya, itulah guru yang ideal diharapkan. Bisa tidak kita jadi guru yang ideal? Kenapa tidak? Maka penting kita, Peter Singh mengatakan kalau kita ingin bertahan lebih lama, ya belajar. Ya, seperti itu. Ambil bagian. Ambil bagian dalam perkembangan. Intek siswa dan intek gurunya harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Jangan nanti siswanya lahir di era digital, natif digital, sementara kita guru kan urban digital. Betul. Ya, siswa sudah sampai menguasai teknologinya sangat tinggi, kita begini-begini saja. Sehingga ya betul, sehingganya fakta yang terjadi tidak sedikit, misalnya mohon maaf, misalnya kita guru itu dalam bahasa yang ekstrim, istilah saya itu kita dibodohi anak. Kita memberi soal, anak menjawab dengan AI. Benar. Ya kan gitu. Sementara guru senang saja benar 100%, padahal tidak ada tanpa proses berpikir. Padahal secara teoritik anak memperoleh pengetahuan itu, teori kognitif kan harus ada proses berpikir. Ya kan, Piaget mengatakan, Ausubel mengatakan, kalau ingin pembelajaran yang bermakna tadi, ya meaningful, joyful, ya tangkaplah pembelajaran dalam proses kognitifnya. Nah, tapi kita perlu ingat, ingin menyampaikan juga pada teman-teman, setidaknya ada 2 teori dasar di deep learning ini, di samping teori kognitif tadi, yaitu teori yang berikutnya itu teori Vygotsky yang konstruktivis. Ya, teori konstruktivisme ini penting. Kenapa ini penting? Karena konstruktivis ini bagaimana anak mengkonstruk, ya, membangun pengetahuan, pemahaman, critical thinking dari pengalaman yang dia miliki, dia bawa ke dalam konteks belajar, sehingga dia memperoleh konsep-konsep baru yang dibimbing gurunya dengan membangun pengetahuan baru. Artinya masalah-masalah yang dihadapinya dalam sehari-hari, dia mencoba memecahkan lewat pembelajaran seperti itu ya, Pak, ya. Sehingga dia membuat kesimpulan nanti, oh ternyata yang saya lakukan itu ternyata saya salah, ternyata berdasarkan teori adab saya tidak beradab, berdasarkan teori etika saya tidak beretika. Berarti pengalaman saya kemarin saya tidak mau lagi menggunakan kata-kata itu. Dia mengkonstruk.
pengetahuannya, pengetahuan baru yang itu akan bermakna, sehingga jangan kaget kalau ada anak dengan kesadaran itu dia akan mengubah perilakunya dari tidak santun menjadi santun, ya kan, jadi tidak dekat dengan gurunya jadi pengen dekat gurunya terus. Makanya kita sebagai guru itu sekarang ya paradigmanya harus mengikuti, jangan memaksakan kehendak kita ke anak, ya, tapi anak kita lah yang harus masuk pada dunia mereka. Dalam konteks karena anak generasinya juga sudah berbeda. Apalagi ya guru-guru SD SMP itu kan generasinya sudah generasi alfa, anak yang lahir di tahun 2010 sampai sekarang, seperti itu Mbak Deni. Iya, baik. Pak, ini terkait dengan pendekatan pembelajaran ya, Pak. Deep learning ini kan dibandingkan dengan pembelajaran tradisional, kira-kira apa sih Pak perbedaannya gitu? Iya. Kalau pembelajaran tradisional itu kita lebih begini menekankan. Pembelajaran tradisional itu artinya pembelajaran yang kecenderungannya kita menggunakan pola-pola yang biasanya belum memanfaatkan digitalisasi ya. Jadi sebenarnya antara pembelajaran tradisional dengan deep learning ini dua hal yang berbeda. Itu pembelajaran tradisional yang menggunakan media-media sederhana, metode-metode ceramah, metode-metode yang konvensional juga. Nah, mana yang dikatakan guru sebagai center gitu ya, betul, guru sebagai pusat perhatian segala macam, belum banyak memberikan kesempatan kepada anak. Anak pasif aja menerima. Pasif, gitu ya. karena hanya manut aja gitu ya, seperti itu. Terus mana yang pembelajaran yang dianggap yang lawan dari pembelajaran tradisional itu? Ya pembelajaran yang sekarang sudah bergeser dia, bahwasanya guru itu adalah hanya sebagai kawan belajar, guidingnya, counselornya, pembimbingnya gitu. Tapi anak lebih banyak aktif ya dengan diarahkan gurunya. Kemudian dari aspek sumber dan media belajarnya lebih variatif. Misalnya sekarang walaupun di desa ada guru yang menggunakan Canva. Mohon maaf kalau saya harus menyebut merek ya. Tapi menggunakan teknologi lah teknologi modern, AI segala macam. Gitu ya, platform-platform yang disediakan. Saya pikir itu hal yang positif karena guru yang belajar itu guru yang adaptif. Guru adaptif dengan segala bentuk perubahan, dengan segala bentuk paradigma, dengan segala bentuk kritik yang masuk padanya, dan kemudian dia kolaboratif gitu loh. Itu kata kunci yang disampaikan Peter Singh itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bertahan gitu ya. Jadi institusi yang bertahan di dalam era apapun, maka adaptiflah ya kan, tingkatkan adaptiflah, adaptasilah, kemudian kolaboratif sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, yang bertambah keilmuannya, belajar seperti itu. Nah, kalau dikaitkan apa perbedaannya sebenarnya, mau tradisional maupun dia dikatakan pembelajaran yang modern, sebenarnya pendekatan itu bisa kita gunakan walaupun dia ada di desa. Pak, kami tidak punya jaringan misalnya, ya kan, kami tidak punya jaringan, bagaimana kami bisa menerapkan deep learning? Why not? Kenapa tidak? Carilah lingkungan belajar yang membuat anak bisa membawa pengalaman dia mengolah lingkungannya. Kalau dia perkebunan sawit, pantai, gunung seperti di Kerinci, pengalaman dia nanam kentang, pengalaman dia membuat jala, jaring itu, bagaimana cara membuatnya. Ya kan, dia tahu tujuannya, kenapa dia harus diajarkan membuat jala. Ya kan, tadi berkesadaran tadi kan. Berkesadaran bahwasanya saya ini orang pantai loh. Saya tidak sanggup mencangkul, tapi saya sanggup menjadi nelayan. Dia berkesadaran. Maka dia membuat makna, suatu saat saya umpamanya jadi nelayan, saya tidak mau jadi yang nangkap, tapi saya jadi bos nelayan supaya nanti saya punya banyak uang, misalnya seperti itu. Maka dia akan gembira melakukan pekerjaannya. Nah, di situ pembelajarannya tradisional kan, tidak ada digitalisasi, tetapi pendekatan yang dilakukan guru itu deep learning sebenarnya. Dia membangun kesadaran, dia membangun makna, dia membangun kegembiraan dalam suasana belajar. Ya kan. Nah, kalau pendekatan kita gunakan di dunia katakanlah pembelajaran modern yang berbantuan digitalisasi, kolaboratif, misalnya seperti itu ya sama saja, ya kan. Artinya belum tentu yang modern, kalau dia tidak memahami pendekatan apa yang dia gunakan, ya polanya sama saja Mbak Deni, seperti itu. Jadi deep learning ini sebagai sebuah pendekatan bisa diterapkan dengan situasi belajar apapun. Saya ingin mengatakan begini, tidak ada pendekatan atau model pembelajaran yang paling baik atau metode yang paling baik. Apapun situasi, yang ada itu adalah guru yang cermat, ya, melihat situasinya, peserta didiknya, lingkungan belajar, sehingga dia bisa memilih dan menempatkan pendekatan yang tepat untuk situasi itu. Gitu. Jadi nah, konteksnya masih terkait dengan peran guru ini, bagaimana peran guru ini membantu istilahnya
agar memancing siswa untuk lebih memahami tentang pembelajaran deep learning ini? Caranya artinya kan guru ini kan dia mendukung siswa ini nih, bagaimana dia supaya si anak-anak ini siswa ini memahami deep learning. Penting itu Mbak, penting. Jadi yang kita lakukan sebagai guru itu pertama kalau di kelas itu ya paling kita menyampaikan tujuan, ya kan, sampaikan tujuan. Kemudian masih di awal pembelajaran. Kemudian setidaknya ada 3 hal penting yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman guru. Dari 3 ini ada yang satu yang sering terlupakan Mbak Diani. Dari 3 itu, yang pertama menyampaikan tujuan, ya kan, mereka menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan baik. Kemudian memberikan motivasi. Motivasi itu bisa misalnya dengan pola persepsi, menanyakan hal yang lalu, memberikan kisah-kisah inspiratif misalnya. Kemudian dia bisa melakukan dengan joke ya, lelucon-lelucon boleh juga ya kan, 2 itu dilakukan. Tapi yang ketiga ini yang sering yang sering dilupakan oleh kita sebagai guru, padahal inilah yang bagian dari deep learning itu. Apa itu? Membangun relevansi, menyampaikan relevansi topik pembelajaran hari itu dengan kehidupan nyata anak now and future. Ya kan? Misal anak belajar tentang sistem pencernaan. Ya kan? Nah, di mata pelajaran biologi atau IPA, sering kita melupakan relevansinya. Kita tidak menyampaikan kenapa dia harus belajar tentang sistem pencernaan, sehingga tidak memiliki makna. Anak itu hanya sekedar kalau guru misalnya mohon maaf menyampaikan topik tentang sistem pencernaan, kalau anak dia tahu ada usus, ada mulai dari rongga mulut sampai ke pembuangan misalnya, sudah sekedar itu. Tetapi di awal penting dalam prinsip deep learning supaya orang berkesadaran datang, dia penting belajar tentang sistem pencernaan. Dia memahami begitu maknanya penting belajar itu disampaikan. Nah, topik hari ini Bang sangat penting loh ya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena suatu saat siapa yang cita-citanya pengen jadi dokter? Saya Pak, saya Bu, misalnya seperti itu. Nah, topik hari ini kalau kamu pengen jadi dokter urologi, bagian organ tubuh kita misalnya gitu. Salah satunya yang kalian pelajari sebelum kamu masuk fakultas kedokteran hari ini sistem pencernaan kita. Oleh sebab itu, maka ikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya kan? Kita praktikkan dengan baik, kita pahami teorinya, kemudian kita buat simulasinya supaya ketika nanti kamu benar-benar ingin jadi dokter, ini sangat memberikan makna yang mendalam lah. Baik. Nah, ini yang menarik sekali penting. Ini sahabat Disdik, ikutin terus ya sahabat Disdik. Podcast sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, kita masih dengan Bapak Dr. Sofyan selaku Ketua jurusan apa sih? Ketua program studi. Ketua program studi ya. Magister Teknologi Pendidikan. Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Jambi. Pak, ini terkait dengan pendekatan deep learning ini Pak ya. Bagaimana deep learning ini dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa gitu. Baik, jadi deep learning itu abstrak ya Mbak, konsep, prosedur. Jadi kalau pertanyaannya misalnya bagaimana itu dia bisa meningkatkan, maka guru itu sendiri yang akan mendrive dari prosedur ini, dari konsep deep learning itu, sehingga dengan konsep ini guru bisa meningkatkan pembelajaran, ya kan seperti itu. Tadi ya kembali ke prinsip dasarnya, guru itu harus menyadari bahwasanya dari hari ke hari dia harus melakukan perubahan dalam konsep pembelajarannya. Kalau selama dia ceramah terus, ngasih tugas terus, sekarang sudah LKS lagi, maka dia berkesadaran, sekarang ada deep learning ya. Saya pengen belajar deep learning itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu maka di 7C tadi kan ada collaboration. Maka dalam konteks itu ambil bagian dong. Kita sebagai guru ambil bagian, bekerja sama dengan guru-guru. Kalau kita kurang paham, saya di kampus selalu membuka diri Mbak, ya kan, membuka diri, datang ke kampus, kita punya banyak referensi untuk belajar itu. Nah, artinya apa? Kembali ke pertanyaan Mbak, ini kalau kita ingin meningkatkan pembelajaran dengan pendekatan deep learning, maka deep learning itu ibarat sebuah kendaraan. Kalau yang mengendarai kendaraan itu fasih, pintar, kemudian bisa membawa dengan baik kendaraan itu, selamat penumpangnya. Nah, artinya begini Pak, ini nambah nih sedikit ya Pak ya. Ini bagaimana nih dengan deep learning ini guru-guru itu supaya anak-anak ini kan kadang-kadang mereka itu tidak terlatih ya Pak ya, tidak terampil dalam berpikir secara kritis, menganalisa sebuah masalah. Nah, ini bagaimana nih peran guru dalam penerapan deep learning ini biar anak itu terampil gitu loh, dia berpikir kritis. Ini banyak loh anak kita yang pasif saja. Benar Pak. Jadi sepakat dengan pertanyaan yang great questionnya. Jadi
sebagai guru, kalau kita sudah tahu pendekatan seperti itu, maka kita sebagai guru, kalau kayak gitu saya tidak bisa menerapkan metode yang biasa. Saya harus misalnya membuat metodenya studi kasus gitu loh ya. Misal, apalagi sekarang saya lagi ada ya Mbak, lagi mengembangkan riset dan proyek pengabdian fokus di SMK. Beberapa waktu lalu saya main ke salah satu SMK di Kota Jambi, tepatnya di SMK 6. Saya mengground itu dengan anak-anak yang jurusan perhotelan, kemudian kuliner. Saya lihat ke dapur langsung. Ya kan? Nah, sebagai guru tidak bisa orang belajar tentang kuliner, tentang masak hanya dari resep, buku, tanpa ada praktik. Maka disitulah kejelian guru dengan supaya guru tadi berkesadaran, memahami bahwa memasak itu penting bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain, sehingga di dapur bergembira tadi. Maka dia ciptakan di situ bukan studi kasus sebenarnya, tapi kalau dia di vokasi itu praktik demonstrasi. Nah, di situ dia mempraktikkan sehingga anak akan tahu dia satu bagaimana dia ingin memasak sebuah katakanlah masakan tradisional Jambi itu masak tempoyak. Pertama dia punya pengetahuan apa itu tempoyak. Bagaimana proses pembuatan tempoyak itu pengetahuan dasar C1, C2, C3. Tapi bagaimana dia menganalisis kalau dia ingin membuat misalnya masakan tempoyak enak, berapa gram dia harus membuat, menimbang berapa cabai yang digunakan, berapa gram gula garam yang digunakan, bumbu-bumbu lainnya. Itu kan numerik, matematik. Nah, bagaimana si guru ini tadi dia kan tidak bisa hanya guru kuliner, maka dia boleh mengajak guru lain untuk berkolaborasi mengajar bersama. Ini yang saya sebut dengan tandem learning. Apabila tempoknya gagal, artinya dia bisa menganalisa ini apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Jangan-jangan garamnya terlalu banyak atau tempoyaknya komposisinya terlalu banyak. Atau ada kontaminasi bakteri. Karena pada saat penggunaan pisaunya yang salah. Maka di situ kan ada keilmuan yang multidisiplin tadi. Keilmuan memasak dengan keilmuan memprediksi. Memprediksi itu kan numerik. Maka guru matematik diajak dong bagaimana cara menggunakan tera atau timbangannya, sehingga anak itu ketika kita 2-3 guru mengajar sekaligus, rasa senangnya di situ loh. Jadi guru ini mengamati meja masak yang masak ini, guru ini mengajar di sini, guru kuliner dia akan mengawasi berkeliling seperti itu. Nah, disitulah pendekatan deep learning sebenarnya sejatinya sudah digunakan. Artinya siswa itu mulai terampil ya untuk berpikir kritis. Jadi kita sekali lagi kalau kita bicara ini kan kalau kita singgung vokasi, ya kita akan jangan marah kalau selama ini kalau orang mengatakan SMK itu pabriknya pengangguran. Ya ada benarnya, bisa jadi karena kita tidak kreatif, tidak inovatif. Mohon maaf misalnya kalau kita guru sudah tahu mengajar di SMK begitu-begitu saja misalnya seperti itu. Nah, tapi kita boleh mengatakan itu tidak benar. Silakan saja. Itu hak teman-teman kita karena di kelas dia sudah benar mengajar juga. Nah, jadi kesadaran mengajar seperti itu di era sekarang Mbak Diani, kita tidak bisa menganggap kitalah guru satu-satunya yang hebat. Guru yang hebat itu guru yang selalu belajar, yang bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Sekarang misalnya kalau saya tanya misalnya, guru bahasa Indonesia itu keilmuannya apa sih? Ilmu bahasa itu ilmu hafalan. Menghafal tentang fungsi tanda titik, menghafal tentang kalimat, paragraf. Tetapi itu akan bermakna kalau dia substansi yang kita bicarakan itu disiplin keilmuan lain. Contoh misalnya kalau kita di SMK balik yang kuliner tadi. Nah, coba kamu buat prosedur langkah-langkah cara membuat tempoyak. Cara pengungkapannya, mediumnya bahasa, tetapi yang dia ungkapkan itu adalah kuliner, boga. Maka di sini penting guru kuliner kolaborasi dengan guru bahasa. Ekonomi bisa juga mungkin Pak. Apalagi produk bisa dijual. Dijualnya Pak kami nggak punya toko. Sekarang konsep menjual itu harus punya toko. Yang penting punya media ini, menjualnya online. Saya selalu katakan ke anak-anak dulu waktu saya masih aktif di SMK, di SMA 2 Kota Jambi itu. Saya tanya beberapa kelas, siapa di kelas ini yang jualan gitu ya. Ya, ada banyak pinter kamu nak. Terus barang apa yang kamu jual? Ada baju, ada jilbab, ada bawang goreng, ada kerupuk jange, ada dia bikin pizza, dia jual online. Dan itu bukan karya mereka, itu karya tetangganya. Yang goreng bibinya, yang jual baju tetangganya, yang jual peye tetangganya. Dia hanya menggunakan aplikasi jual. Tapi dari penjualan itu dia ambil dari tetangga misal 10.000, dia bisa jual 12.000, dapat 2.000 minimal uang jajannya.
bisa dengan lepas. hanya bermodalkan gadget, Pak ya. Gadget. Jadi lepas uang pulsa. Itulah deep learning itu mengarahkan anak bisa problem solving. Itu yang kita harapkan. Nah, ini seperti terkait itu. dengan perkembangan digital sekarang ya, tidak bisa kita pungkiri, Pak ya. Nah, ini bagaimana nih Pak, kira-kira deep learning ini bisa digunakan dan untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran digital ini, Pak? Ya, baik. Dalam beberapa kajian kalau kita cari di apa ya Mbak, di internet ya atau di Google Scholar segala macam, kalau kita masukkan kata deep learning, yang muncul itu sebenarnya riset-riset terkait pemrograman sebenarnya. Ya kan, artinya deep learning ini dulu banyak digunakan oleh para pakar dalam bagaimana mendalami sistem pemrograman di komputer. Tetapi dalam konteks learning instruksional misalnya, deep learning ini di era digital ini penerapan pendekatan deep learning ini sangat membantu karena media digital itu bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah kesulitan-kesulitan yang misalnya tidak bisa kita gunakan dengan hal-hal yang sifatnya konvensional. Contoh, kalau kita belajar biologi atau belajar sains yang tidak bisa mendatangkan objeknya yang jauh, objek yang berbahaya tentang lahar, tentang gunung, tentang laut, dinosaurus, fosil-fosil. Sementara anak penting memaknai ini kan, konteks pelajaran ini, maka media digital bisa kita hadirkan. Dibikin animasi atau film. Nah itu atau yang video jauh ya, bisa ya? dekat, yang bahaya jadi tidak bahaya, Baik. yang tidak detail jadi bisa, wah ternyata begini ya isi lambung kita ya isinya seperti itu. Oh begini ya tekstur gigi kita. Nah itu terjadi Mbak. Jadi ketika mahasiswa S2 MTP dari jurusan keperawatan gigi, mahasiswa kita itu, jadi waktu dia ingin tugas akhir, saya sarankan aja bikin aja video tentang bagaimana membersihkan karang gigi. Ya kan, bagaimana mahasiswa itu kan tidak harus ketika dia video, maka fokus kamera kita, cara pengambilan kita, bagaimana kita mulai menggunakan alat, misalnya saya membersihkan, video itu saja. Ternyata itu benar. Dari beberapa riset yang saya baca di jurnal-jurnal yang terindeks di internasional itu teknologi pendidikan, banyak sekali video learning itu digunakan untuk membantu pembelajaran yang tidak bisa mengungkap hal-hal yang rumit tadi gitu loh. Ya, contohnya tadi misalnya bagaimana salah satu artikel yang saya baca itu dia mengembangkan video bagaimana proses pembedahan menggunakan pisau bedah pisturi itu di proses pembedahan. Itu aja videonya. Ternyata tuh dampaknya hasilnya luar biasa. Nah, artinya apa? Deep learning ini kalau dikaitkan dengan era digital dalam konteks media dan sumber belajar ini sangat relevan, Mbak, sangat terkait sekali gitu loh. Maka sekarang jangan heran kalau guru-guru kita itu tidak mahir lagi menggunakan kapur, tidak mahir lagi menghapus, karena apa? Dia lebih mahir menggunakan digital karena dia melakukan pembelajaran yang menggembirakan, menyenangkan, videonya banyak, animasinya banyak. Itulah kaitannya seperti itu. Jadi tuntutan tidak bisa kita halangi. Teman-teman guru memang harus adaptif. Ya seperti itu, Mbak. Tadi Bapak sempat menyinggung beberapa kali tentang problem solving ya, Pak. Nah ini model pembelajaran ini Pak, kita bicara dengan model pembelajaran, kira-kira selain daripada itu problem solving itu merupakan model pembelajaran bukan Pak? Ya, ada salah satunya ya dari sekian banyak ada yang disebut PBL ya, problem based learning, artinya pembelajaran yang berbasis pada penyelesaian masalah, studi-studi kasus misalnya. Jadi apa saja kira-kira model pembelajaran yang sesuai diterapkan untuk deep learning dalam pembelajaran Pak? Ya. Jadi kalau ditanya, saya tidak mengatakan bahwa ini sesuai ini. Tapi pertama yang ingin saya katakan teman-teman, kalau kita ingin memilih sebuah model pembelajaran, basisnya tadi kita menggunakan pendekatan deep learning, maka satu, pelajari dulu topik konteks pembelajaran itu untuk apa. Kalau kita ingin mengajarkan seperti misalnya kehidupan sosial kita supaya orang bisa keluar dari masalah-masalah sosial, kita sajikan kasus-kasus itu kita bisa menggunakan studi kasus, misalnya bagaimana kalau kita menghadapi situasinya kita bentrok dengan antara satu kampung dengan kampung lain misalnya, maka kita belajarkan dengan model based learning tadi. Tetapi ada model lain yang sangat familiar, yang hari-hari yang kita bisa gunakan itu project base, ya kan, artinya, nah kalau kita bicara di vokasi ya, vokasi itu lebih banyak mereka menggunakan project base, artinya mereka belajar dengan melakukan project, melakukan aktivitas membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, mengembangkan sesuatu, ya kan. Tetapi apakah ini tepat digunakan dengan di anak SD? Saya pikir semua level maupun dia anak PAUD, TK, SD, SMP, tinggal kecerdasan kita tadi. Makanya kan tadi tuh prinsip dasar deep learning itu kan berkesadaran saya ngajar PAUD nih. Kalau ngajar PAUD
apa yang tepat untuk anak-anak usia. Maka di pedagogiknya penting memahami bagaimana seorang guru itu memahami tugas-tugas perkembangan yang teorinya Zinfiazi itu misalnya setiap kelompok umur itu memiliki tugas sendiri. 0 sampai 2 tahun misalnya tingkat berpikirnya begini. 2 sampai 7 tahun berpikirnya begini. 7 sampai 14 tahun, 15 tahun begini. Di atas 15 tahun pikirnya begini perkembangannya. Itulah kenapa sebagai guru kita penting mempelajari misalnya konsep-konsep psikologi. Karena dengan psikologi perkembangan kita tahu tugas-tugasnya. Berarti tumbuh kembang anak kita harus tahu ya. Modal awal ya. Bagaimana kita ingin melakukan sesuatu kalau tidak tahu misalnya sudah tahu tahu baby anak kecil kita suruh pegang yang ngaruh kuat nggak bisa karena kinestetiknya kan gerakan kasar gerakan halusnya kan belum terlatih gerakan kasarnya ya kan, tapi kita latih dengan gerakan halus. Maka di situ misalnya model pembelajarannya kita gunakan model project tadi. Projectnya apa? Anak misalnya melempar bola kalau anak PAUD, ngambil lagi, lempar lagi untuk melatih gerakan. Ya kan seperti itu. Nah, kalau dia sudah meningkat tingkat berpikirnya kognitif lanjut misalnya seperti itu, anak kan kita ajarkan menyelesaikan masalah. Maka model pembelajarannya di samping praktik mengembang suatu, silakan kalau kita ingin menggunakan model problem tadi. Kita kasih studi status, kita bagi kelompok. Ya kan, misalnya kita buat kasusnya begini, selesaikan masalah itu sehingga setiap kelompok itu mau mengambil peran dia sebagai apa sehingga masalahnya bisa cari solusinya seperti itu. Nah, hasilnya mereka tuliskan. Maka saya katakan tadi dalam konteks pembelajaran modern itu penting kita belajar itu tidak sendirian lagi loh. Kita udah mulai berpikir. Saya hanya berpesan setiap kali saya berkomunikasi dengan di workshop ya Mbak Dini dengan kawan-kawan di satuan pendidikan, saya pesan dengan kawan-kawan wakil kurikulum, coba diskusikan dengan beberapa guru untuk mendesain jadwalnya itu. Yang mau kolaborasi jangan terlalu jauh jamnya, ya kan, didekatkan sehingga nanti jam 2-3 misalnya 1-2 dengan 3-4 dia proyek. Nanti pelajaran berikutnya anak melakukan proyek, tugas kita mengamati, memonitoring. Kan langkah PJBL itu kan ada 5 langkah, ada 6 langkah. Ya kan, dua-duanya benar karena ada PJBL model Lobos, ada model PJBL model ada beberapa ahli mengatakan itu. Tapi dua-duanya benar, ya kan? Nah, pada pasti dia mengerjakan jam berikutnya dia mengerjakan proyeknya misalnya, tugas guru mengamati anak nanti setelah melakukan aktivitasnya membuat laporan. Jadi makanya penilaiannya nanti penilaian berbasis proses, guru menilai, siswa menilai sesama dia. Seperti itu. Jadi penilaian yang otentik itu kan di samping ada produknya, di samping guru, tapi anak juga bisa menilai peer peer evaluation, peer assessment. Seperti itu. Jadi teman menilai teman. Nah, seperti itu. Dan itu sah loh. Artinya Pak, tidak bisa ya kita mengatakan model pembelajaran itu ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, karena ini disesuaikan dengan konteks pembelajarannya ya Pak. Ya, kalau pribadi kita sebagai guru, saya menerapkannya. Saya ingin mengajarkan topiknya misalnya topik puisi misalnya. Saya cobalah dengan model problem based learning atau model komunikatif atau model katakanlah model inquiry atau model project based. Saya gunakan ini. Ternyata hasilnya begini. Kemudian berikutnya saya gunakan PJBL. Tadi PBL problem based, yang kedua saya gunakan model project ini. Secara pribadi saya bisa mengatakan ada kelebihan kekurangan. Tetapi kalau saya harus konversi ke kawan lain tidak bisa karena konteksnya berbeda, topiknya berbeda. Makanya kalau kita ingin analogi sederhananya begini Mbak. Kalau kita ingin memakai sepatu, gunakanlah konteksnya di mana sepatu itu kita gunakan. Kalau kita ingin lokasinya, treknya itu berlumpur, jangan gunakan sepatu yang haknya tinggi atau yang ini ya kan. Maka gunakanlah sepatu yang sport, yang telapaknya itu agak cangkol-cangkol sehingga trek yang licin itu bisa kita lewati gitu loh. Nah, sebaliknya kalau kita ingin di gedung yang lantainya marmer segala macam, jangan menggunakan sepatu yang treknya bergerigi-gerigi karena itu akan menjatuhkan kita. Gunakanlah sepatu yang tapaknya agak karet, lembut, soft sehingga kita terhindar dari jatuh seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ingin menggunakan sebuah pendekatan model dengan pendekatan deep learning ini, maka analisis konteks belajarnya apa, topiknya apa, medianya apa, sehingga kita terhindar dari
salah memilih Ya, model. berarti itu merupakan sahabat distrik ya, Bapak Ibu guru, itu merupakan cara untuk memilih model Iya. deep learning yang tepat untuk memecahkan masalah siswa ya Pak ya. Iya betul. Jadi menyelesaikan masalah itu bisa dengan model problem. Tapi ketika anak SMK, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah supaya masaknya enak? Itu kan dia kan bisa menggunakan model project. Praktik masak dulu dong misalnya seperti itu. Jadi konteksnya begitu. Nah, samalah. Jangan salah sampai salah memilih. Baik, Gitu. Pak. Ini model pembelajaran deep learning ini Pak ya. Pendekatannya. Iya, pendekatan deep Iya, learning ini bagaimana caranya untuk meningkatkan personalisasi pendidikan Ya. bagi siswa itu, kira-kira seperti Ya, apa? penting menurut saya supaya anak itu memiliki personalisasi, memahami dirinya tadi, berkesadaran ya, bahwa saya ini sedang belajar nih, ya kan. Saya punya cita-cita pengen jadi dokter nih, kata seorang anak. Saya pengen jadi tentara, polisi, jadi pilot mah. Ya kan tentu. Tadi kan guru sudah mendrive anak-anak. Kita datang ke sini tentu dengan tujuan, ya saya memfasilitasi kalian untuk belajar. Kalian datang ke sini belajar. Jadi sadarilah bahwa kita datang ke sini bukan sekedar datang, tapi ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan itu berawal dari cita-cita kita, ya kan, sehingga anak memahami makna itu dia akan gembira. Maka ketika dia sudah memiliki kesadaran makna akan kehadirannya dan gembira, disitulah personalisasi itu akan membentuk kepribadiannya. Ya kan seperti itu. Sehingga masing-masing anak kita itu akan memiliki keunikan. Oh ini ternyata kecerdasannya seni loh ya. Oh ini kecerdasannya ternyata anak ini bahasa. Jadi kalau debat, kalau suatu saat ada lomba, ini orangnya sudah ketemu di sini. Ya kan, pantas saja dia sering kalau upacara dia yang jadi pembawa acaranya gitu. Nah kadang-kadang kita tuh tidak jelinya di situ karena kita tidak memiliki empati. Nah ini yang penting Pak, tidak memiliki metakognitif yang kuat untuk memahami kepribadian orang. Kenapa kita tidak memiliki itu? Karena kita tidak mengamati. Prinsip empati itu kita harus mengamati, ya kan, mengetahui detail, baru ketahui. Oh seperti ini. Kalaulah sudah seperti itu kelas kita dengan tipe belajarnya, maka diferensiasi learning yang kemarin selalu kita diskusikan itu di kurikulum Merdeka itu akan dengan sendirinya akan mengikuti personalisasinya di situ. Nah penting nih. Jadi memang antara personalisasi peserta didik kita termasuk kita sebagai guru dengan pendekatan ini akan terbentuk. Tapi titik awalnya tadi berkesadaran tadi itu Mbak. Nah, maka deep learning itu penting kan. Deep itu kan dalam ya. Kalau lebih dalam itu in deep ya, lebih dalam. Pahami kita sebagai guru sebagai lebih dalam. Ya seperti itu. Apapun situasinya kita tidak boleh, bukan berarti kita tidak dalam situasi politik, situasi ekonomi, situasi apapun kita sekarang. Bolehlah kita berpikir, tapi jangan kita terlalu menguras energi kita itu sehingga melupakan kita sebagai gurunya gitu. Ya, seperti itu, kesadaran seperti itu. Nah ini deep learning ini Pak, kira-kira bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dari pendekatan deep learning ini Pak dalam pembelajaran? Baik, asesmen ya Pak, asesmen evaluasi. Jadi dalam prinsip mendesain pembelajaran itu ada teori namanya understanding by design artinya. Nah, understanding by design itu ada 3 hal pokok yang harus kita lakukan dalam mendesain itu. Pertama itu goalnya, tujuan. Ya kan, tujuannya kita tahu dulu CP-nya, KI-nya. Nanti turunannya itu ada indikator, ada tujuan pembelajaran khususnya itu. Kemudian yang berikutnya asesmennya. Kalau sudah tahu tujuan ini, nanti saya mau asesmennya dengan apa ya? Apakah ada 2 pola, ada 2 metode, tes dan non tes, gitu ya. Nanti dibagi lagi di situ. Kemudian yang ketiga dari 3 UBD ini, understanding by design itu, yang ketiga itu adalah strategi pembelajarannya. Nah, apa hubungannya dengan deep learning? Deep learning itu adalah kita tahu tujuannya, maka dengan pendekatan deep learning kita akan memilih asesmen yang tepat. Nanti diagnostiknya kita memilih apa, kita wawancarai, kita tanya, atau kita tracing anak kita. Formatifnya nanti kita akan menggunakan apakah tes, apakah non tes, dan sumatifnya pun apa kita dengan tes atau non tes. Kalau dia tes, maka sering yang kita amati itu kita menggunakan objektif tes dengan pilihan berganda, benar salah, menjodohkan. Ya. Kalau non tes ada portofolio. Portofolio itu dibagi 3 lagi nanti. Ada portofolio prestasi dan seterusnya. Ada penilaian proses. Maka di situ kalau tes tadi ada instrumen tesnya, soal-soal. Kalau non tes rubrik dia. Rubrik itu anak misalnya kalau bahasa Indonesia nih.
rubriknya. Anak menyampaikan alasan disertai menyampaikan konsep disertai alasan dengan tepat dan benar, berarti nilainya bisa sempurna. Anak menyampaikan konsep tidak dengan alasan tidak disertai contoh, kurangi sedikit. Nah, itulah konsep itu. Nah, dalam konteks itu deep learning adalah bagaimana dalam proses sesuai dengan pertanyaan Mbak Dieni, menilai keberhasilan deep learning itu guru harus terlibat. Tidak bisa kita hanya mengandalkan tes, anak mengerjakan, kita di kelas misalnya mohon maaf sambil main HP. Tanpa kita kontrol, anak-anak ternyata menjawabnya dengan AI. Tetapi kalau kita proses yang kita amati, guru terlibat, bahkan siswa ikut terlibat menilai temannya, disitulah deep learning itu memberikan makna, objektif, transparan, dan berkeadilan. Sehingga pada akhirnya kalau ada siswa, kok kami dapat 90, kok kami dapat 75, dia tidak akan protes ke gurunya, karena kita punya portofolio seperti itu. Nah, jadi positioning assessment dalam deep learning itu kecerdasan guru juga untuk memilih metode assessmentnya, kapan harus melakukan, dengan cara apa dia harus melakukan, dan siapa nanti yang akan dilibatkan dalam proses assessmentnya, gitu Mbak. Jadi semuanya itu kebermaknaannya di situ, sehingga pada akhirnya bergembira kan kelas kita, sekolah kita bergembira karena tidak ada yang saling protes, karena sudah dijalankan dengan rancangan dan prosedur yang benar gitu loh, strateginya benar seperti itu. Baik, menarik sekali ini. Sekali lagi Sahabat Disdik tetap di podcast Sahabat Disdik. Nah, ini terkait kita berbicara tentang strategi. Iya Pak ya, strategi pembelajaran. Kira-kira strategi apa sih Pak yang paling efektif untuk mengajarkan konsep-konsep dari pendekatan deep learning ini Pak? Khususnya pada mungkin barangkali Bapak Ibu guru muda ini, bagi pemula mungkin gitu ya. Ya, saya ucapkan selamat dulu deh teman-teman guru yang P3K, guru-guru muda gitu ya. Jadi setidaknya kita mengenal satu dalam strategi pembelajaran itu SCL, Student Centered Learning, ya kan. Jadi kalau kita boleh urut ya Mbak Neni, dalam komponen pembelajaran itu ada 4 ya, ada 4 yang secara hierarki ya. Yang pertama, kita bagaimana kecerdasan guru itu memilih pendekatan. Pendekatan itu filosofinya ya, bagaimana kita memandang tujuan itu bisa kita capai dengan pendekatan itu. Nah, kita bersepakat pendekatan yang sedang kita diskusikan ini deep learning, ya kan. Nah, kemudian turunannya itu baru model pembelajaran. Model itu adalah pola. Pola itu misalnya kalau tadi model PJBL ada 5 atau 6 langkah, dia akan mengikuti prosedur mencapai tujuan sesuai dengan pendekatan, dengan mulai dari merumuskan pertanyaan sampai melakukan penilaian di PJBL. Yang ketiganya itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah bagaimana kalau kita sudah di medan perang gitu ya. Ya, siapa nih yang akan bertempur itu, yang aktif bertempur itu. Kalau kita di kesatuan pendidikan di classroom, maka di situ jangan guru yang peran aktif. Ya kan? Guru itu memberikan komando, tetapi bagaimana di lapangan ketika bermain bola itu yang bermain adalah bukan pelatih, tapi siswa pemainnya dalam kelas. Setelah ada komando pencapaian tujuan, memberikan motivasi, membangun relevansi, maka tugas berikutnya ada serahkan kepada anak. Maka strategi student center learning. Artinya bagaimana pembelajaran itu berpusat pada anak didik kita. Nah, ada dalam konteks ini silakan guru kita itu atau kita memilih berbagai metode yang sesuai dengan tipe belajar anak, diferensiasinya. Ada tipe yang kinestetik, metodenya mungkin demonstrasi, mendebatkan sesuatu. Mungkin mau masukin muatan lokal, mungkin juga akan bagus, silakan saja. Makanya dalam konteks teori konstruktivis tadi, deep learning ini carilah contoh-contoh yang muatan lokal, gitu loh ya. Jangan misalnya kita di Jambi itu katakanlah di daerah Nipah Panjang ya. Jangan memberikan contoh muatan lokalnya yang ada di daerah lain. Contohnya Gunung Kerinci misalnya, atau Sunda, jangan-jangan Jawa Barat. Padahal anak tidak bahasa membayangkan apa sih candi. Yang ada di kita itu bicaranya arifan lokalnya, ya menangkap ikan, pukat, jala, pinang, ya kan, seperti itu. Berikan contoh seperti itu. Artinya visualisasi penting ya Pak ya dalam deep learning ini bagi siswa kira-kira. Penting karena visualisasi itu akan dibantu oleh digitalisasi dalam konteks sumber belajar dan media belajarnya. Maka disitulah dia akan membangun strategi yang tepat, ya kan. Secara garis besar strategi pembelajaran itu kalau kita melaksanakan itu kan ada 3 tuh. Satu, kegiatan awal,
kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, ketiga-tiga ini masing-masing memiliki fungsi. Memiliki fungsi. Fungsi yang pertama itu dia membuka. Ya kan ada seperti iklan tuh kesan pertama begitu menggoda. Maka berikanlah kesan itu supaya menggoda anak untuk masuki fase inti. Apa itu? Berikan motivasi. Menurut Robert Gagne, saya kutip ya, get in motivation. Jadi kalau kita ingin memulai pembelajaran itu berikan motivasi. Nah, motivasi itu banyak caranya, Mbak. Kisah inspiratif, teka-teki, tebak-tebakan, apalagi joke ya. Tapi pilih joke lucu-lucuan yang berkarakter, yang tidak body shaming, yang tidak ada suku agama rasnya, nggak boleh itu. Yang lebih ilmiah mungkin kan ada ya. Boleh banyak gitu ya. Banyak yang tebak-tebakan, yang ilmiah, tapi membuat anak menyenangkan seperti itu. Nah, kesan itu kita berikan kepada anak. Jangan tiba-tiba sudah kita masuk, sudah ngecek mana PR yang kemarin, tuh. Kamu kelompok kamu kemarin yang kurang ini, yang kemarin kelompokmu jelek sekali gitu. Maka di hari itu kalau kita mulai pembelajaran seperti itu, hari itu kita sudah membangun dekonstruktif. Artinya kita membangun kesan anak sudah buruk kepada kita. Oh, ibu tuh begini, bapak tuh begini. Nah, kita tidak boleh. Cara-cara seperti itu udah kita energinya kita alihkan. Kita sentuh anak itu dengan hati. Makanya saya selalu mengatakan, yuk mengajar dengan hati. Maka kesan pertama sentuh hati anak-anak itu. Baru kita berlanjut fase inti. Nah, fase inti ini nanti akan mengikuti model apa yang kita pilih, ya kan, dalam pendekatan deep learning. Kalau kita memilih pendekatannya PJBL, modelnya PJBL, maka 5 atau 6 langkah tadi lah di langkah inti itu. Jabarkanlah strategi seperti itu, sehingga nanti kegiatan guru apa, kegiatan siswa apa, itu akan terlihat loh Mbak Deni. Dari pengalaman saya selama ini, kawan-kawan tuh iya Pak, kami sudah center learning, tapi ketika saya cek strategi pembelajarannya, siswa melakukan ini, semuanya siswa. Posisi gurunya, ya kan? Mohon maaf. Guru melakukan posisi gurunya yang aktif, sementara siswanya hanya manut saja. Masih senternya guru berarti masih ya. Nah, padahal tadi kita bersepakat misalnya dalam paradigma strategi pembelajaran sekarang, strategi SCL itu sudah learning penting kita laksanakan, sehingga guru itu dia hanya sebagai pakar. Ketika anak terbentur begini loh nak, bimbing, kamu sebaiknya praktiknya menggunakan ini, pakai sarung tangan dulu, ini seperti itu. Nah, itu penting kita laksanakan. Dan terakhir, kegiatan dari strategi pembelajaran itu adalah menutup. Nah, menutup itu penting buat kita lakukan evaluasi singkat di situ. Pak, apakah semuanya guru murid harus kita tanya? Ya tidak juga. Kalau kita anggap siswa itu ada yang sudah kemampuannya tinggi, misalnya, kita tidak perlu konfirmasi lagi yang seperti itu. Sudah tahu anak itu pintar, supaya jangan menimbulkan kecemburuan. Dia lagi. Maka kita konfirmasi, kita evaluasi yang progres hari itu perlu kita tanya. Kemudian yang keduanya lakukan refleksi. Anak-anak tadi kita belajar nih. Ya kalau kita sudah bermain, kita sudah praktik. Gimana nih pembelajaran hari ini? Besok apa yang perlu kita tingkatkan lagi? Itu penting supaya ketika kita dapat balikan melalui prinsip itu, kita di rumah sudah memikirkan besok saya harus menggunakan media, saya harus buat seperti ini. Makanya prinsip-prinsip pembelajaran itu salah satunya balikan refleksi. Dan terakhir jangan lupa untuk membangun hari ini dan hari esok. Pekan depan kita akan belajar topik ini. Dibaca-baca ya di rumah. Baca duluan. Nah, baca duluan. Kalau kamu ingin melihat, ibu punya akun YouTube, misalnya lihat tuh di YouTube ibu linknya ini, nanti ada materi kamu pelajari, nanti kita diskusikan. Seperti itu. Nah, semuanya akan strateginya akan berjalan lancar. Gitu. Bapak tadi sudah menyinggung mengenai penilaian dan evaluasi ini. Jadi sejauh mana sih Pak kita untuk menilai siswa ini pemahamannya terhadap pendekatan deep learning ini gitu. Selain dari formatif, sumatif gitu Pak ya. Tercapai tidaknya deep learning itu kan prosesnya Mbak. Dimulai dari, saya ingin mengutip pendapat Kaladin ya, salah satu tokoh dalam ahli desain pembelajaran. Dia mengatakan begini, pembelajaran yang sukses berawal dari desain yang sukses. Ya kan? Artinya kalau ingin kita membelajarkan itu sukses di kelas kita, buatlah RPP atau modul ajar yang bagus. Pertanyaannya, bagaimana kita mau bagus kalau RPP kita masih copy paste? Hanya mengubah identitas, hanya mengubah tanda tangan. Sementara dari ujung barat kita orang di RPP yang kita copy paste itu PJBL, kita PJBL, balik ke timur PJBL juga. Tidak memikirkan konteks, ya kan? Tidak memikirkan settingnya di mana, sehingga
perbedaan geografisnya juga tidak udah pasti gitu ya kan? seperti itu. Maka kalau kita ingin menilai apakah pendekatan kita ini sukses, maka mulailah dari kita membuat rancangan pembelajaran yang benar-benar personalisasi kita, kelas sesuai kita dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan anak, kebutuhan kelas, kebutuhan pencapaian tujuan, konteks lingkungan kita, lingkungan belajar kita, sumber belajar kita, dan media yang kita miliki. Nah ini indikatornya apa ini kira-kira Pak? Indikator kalau pembelajaran di planning ini berhasil gitu, kira-kira ada nggak Pak? Ya tentunya kita ingin menilai ya. Iya. Nah, artinya kalau dalam konsep penilaian menilai sebuah program pembelajaran, kita mengajar itu kan sebuah program sebenarnya Pak. Artinya dalam konteks itu kita bisa melakukan formatif. Formatif ini tujuannya kita untuk menilai, melakukan penilaian untuk melakukan perbaikan. Nah proses menilai itu boleh misalnya kita melakukan tes, maka habis satu topik boleh kita memberikan ulangan harian. Tapi hasilnya bukan untuk justifikasi misalnya memutuskan ini naik tidak naik, lulus tidak lulus, tapi tercapai tidak. Kalau tidak tercapai, kenapa saya ngajar bahasa sudah 2 minggu kok anak nggak bisa ngomong? Berarti pendekatan yang saya gunakan tadi bisa jadi benar, tetapi metodenya benar tidak? Modelnya benar, tapi metodenya benar tidak? Ngajar bahasa, berbicara, tapi anak suruh nulis. Berarti salah dong saya melakukan itu. Artinya ada satu kekeliruan di situ. Nah, itu pertama tes. Yang kedua, kalau kita ingin melihat, tidak cukup hanya dengan tes. Kalau formatif itu, kita tanya juga anak. Ya kan, anak kita tanya, kemudian diri kita sendiri kita tanya, tadi rasanya saya mengajar ada sesuatu yang kurang. Biasanya saya ingin mengajarkan membaca berita, tapi saya tidak memberikan contoh medianya apa, misalnya seperti itu. Maka di situ bagian-bagian kita melakukan formatif untuk melakukan perbaikan dari pilihan pendekatan, pilihan model, pilihan strategi dan metode yang kita gunakan. Ini penting dilakukan. Ya kan, jangan sampai sepanjang program itu kita tidak pernah melakukan formatif gitu loh ya. Saya sering melakukan ini pada saat saya aktif dulu di sekolah itu. Dalam satu semester itu Mbak Dini, saya minimal 2 kali meminta kawan lain untuk masuk kelas saya melihat cara saya ngajar. Saya ajak guru yang sama atau guru yang berbeda. Saya sudah buatkan instrumennya. Kak, tolong masuk ke kelas saya, dampingi saya, ini instrumennya. Nanti cek ketika saya ngajar, tolong centang mana yang sesuai prinsip pembelajaran, mana yang kurang. Habis itu diskusikan. Nah persoalannya, apakah teman-teman kita di luar sana itu juga melakukan hal yang sama? Jangan-jangan hanya di Monep ketika mau penilaian kinerja. Itu pun ya kita sama-sama tahu lah. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kalau kita mau benar, ya terima koreksi, terima kritik. Nggak bisa kita jadi guru itu biasa-biasa saja, mulai dari masuk sekolah sampai kita pensiun begitu-gitu saja. Atau baiknya pada saat Monep aja Pak. Nah gitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan, mengklaim kita guru yang hebat itu, jadilah guru kita itu berbeda dari yang lain, memiliki perbedaan, memiliki perbedaan dari yang lain, sehingga perbedaan itulah yang benar-benar diferensiasinya dari guru-guru yang lain, yang tidak ada di guru yang lain. Jadi kita berpikir setiap kita bekerja mengajar itu Monep terus ya Pak ya. Jadi tampilkan perform terbaik terus ya. Secara teori itu yang disebut dengan inovasi, Mbak. Jadi inovasi itu harus dijadikan, saya mengutip dari salah satu pakar dari Cina ya, Chen Li namanya, Chen Li. Ketika kami bertemu di tahun 2015 di Shanghai, dia mengatakan begini, jadikan inovasi itu sebagai sebuah budaya. Jadi kalau guru ngajar hari ini sama dengan besok, dia memiliki budaya yang tak mau mengubah, itu saja. Jadi kalau kita ingin mengubah, hari ini ada perbedaan walaupun sedikit dengan kemarin, itulah inovasi kita. Jadi inovasi itu jangan deskripsikan, jangan bayangkan sesuatu yang teknologi, bukan. Inovasi itu ketika kita mengubah prosedur kita mengajar, cara kita mengajar, cara kita menilai, itu inovatif, itu create namanya, seperti itu. Jadi kan itu budaya. Materi itu sebenarnya berbeda-beda, itu kan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda sebenarnya. Betul, gitu. Makanya kan di planning itu menghendaki kita memvariasikan materi itu, lebih kaya materi kita, lebih senang anak. Jadi tidak cukup kita hanya mengajar geografi, hanya globe saja. Padahal di media kita sudah ada Google Map, sudah ada peta. Nah ini jadi mohon maaf saya agak gemes kalau umpamanya misal saya pernah menyaksikan guru geografi, mohon maaf teman-teman guru geografi gitu ya, mengajarkan tentang iklim cuaca, tapi hanya membaca buku dan
membaca peta. Padahal dalam konsep saya kalau kita ingin deep learning, membaca iklim dan peta itu iklim dan cuaca itu bisa kita menggunakan 3 media dalam konteks yang sederhana itu. Bisa peta, bisa globe, bisa Google Map. Yang digitalnya. Ya kan, 3 kelompok dibagi, nanti di rolling. Nanti yang pertama A, B, C, yang A ini peta, yang B globe, yang ketiga Google Map. Nanti di rolling. Mana yang mereka bisa mendapatkan itu, mendeskripsi, sampaikan secara tertulis, sampaikan diskusi secara lisan. Boleh tidak guru lain masuk? Boleh, guru bahasa misalnya. Ya kan, topiknya apa guru bahasa? Teks prosedur, berbicara. Sehingga nanti ketika anak menyampaikan diskusi, bagus juga dia ngomong. Ternyata dia punya keterampilan berbicara yang bagus lah ya. Kalau debat, suruh dia nanti ajak dia ya kita latih. Begitu. Disitulah kejelian kita. Dengan kesadaran tadi, deep learning kita tuh dengan kesadaran diri kita sebagai guru, sebagai warga negara yang baik, mengajar bukan hanya menuntaskan materi, tapi mentransformasi nilai-nilai dalam pembelajaran. Gitu. Baik, Sahabat Disdik, masih di podcast Sahabat Disdik. Baik, Pak, kita bicara tentang implementasi Pak, deep learning ini dalam pembelajaran Pak ya. Kira-kira seperti apa contoh nyata penggunaan deep learning dalam mendukung pembelajaran baik di kelas maupun di learning gitu Pak? Jadi begini, kalau kita ingin bagaimana implementasi deep learning di kelas, contoh nyatanya ya. Contoh nyatanya tadi kita pertama kan kita satu ya, secara konsep kita pahami, prosedur yang kita pahami, rancangannya kita buat. Nah, pada fase praktik pelaksanaannya itu selalu ingin mengajarkan. Karena ini bolehlah kita anggap hal baru, yuk kita kolaborasi. Jadi kalau ada guru yang ngajar, guru yang satu di kelas itu mengamati, ya kan. Jadi nanti penilaian itu sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing sebenarnya. Tapi anak melakukan satu produk pembelajaran, apakah dia terserah mau modelnya apa, tetapi guru menilai sesuai dengan indikatornya, seperti itu. Sehingga nanti hasilnya ini secara formatif kita bisa saling sharing. Kalau saya ngajar di depan apa sih kurangnya? Tadi apa yang anak lakukan? Ya kan, nanti giliran lagi. Sehingga hari ke hari kita melakukan perbaikan. Ini yang saya katakan, kita nggak boleh kalau ada satu perubahan itu beroposisi. Kita harus saling bagi kan. Berarti refleksi bukan hanya siswa ya? Bukan hanya siswa, kita juga. Jadi menurut saya sombong kalau kita tidak pernah merefleksi diri kita. Makanya tadi saya katakan, minimal dalam satu semester saya dulu 2 kali meminta guru lain masuk ke kelas saya, lihat saya ngajar, koreksi. Supaya apa? Supaya hari ke hari kita bisa melakukan perbaikan seperti itu. Jadi praktiknya lakukan dengan kolaboratif, rancang pembelajaran dengan benar, libatkan peserta didik kita. Kreatiflah membuat bahan ajar, kreatiflah membuat media, ya kan, atau mengembangkan media. Kalau kita tidak mampu membuat, gunakan media yang ada, sumber belajar yang ada. Jangan kita berpuluh-puluh tahun jadi guru, tak satu pun buku kita tulis. Ya kan, berpuluh-puluh tahun kita jadi guru, tak satu media pun yang kita buat. Itu pun PowerPoint diberi minimal modul gitu kayak Pak ya, buat minimal modul. Lagi nih loh Pak Denny, kita mengenal kalau kita mau pakai itu dulu kan, ada namanya buku guru ya, buku guru. Padahal buku guru itu isinya Pak, di situ ada rencana kerja semesteran, rencana kerja tahunan, RPP, bahan ajar, media, bank soal, dijadikan satu, itulah buku guru. Yang bisa kita gunakan untuk kan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sebagai guru itu tidak ada yang sia-sia. Asal kita mau membaca, mau belajar. Nah ini entah kadang-kadang kita tidak membaca belum sudah menyalahkan orang lain. Padahal kita belum membaca. Kita mengajarkan anak literat, tapi kita yang tidak iliterat, gitu ya, tidak literasi gitu. Pak, ini terkait dengan kesibukan Bapak nih Pak ya, sebagai seorang dosen juga ya Pak ya. Pak, ada kira-kira Bapak sedang melakukan penelitian atau proyek nggak Pak terkait dengan pembelajaran pendekatan deep learning ini? Baik, makasih Pak Denny. Jadi sekarang ini saya kalau yang sudah jalan itu sifatnya pengabdian ya. Pengabdian saya itu tadi yang beberapa sekolah saya sebut. Kemudian ini yang akan disupport dari kampus, pengabdian tentang bagaimana kita ingin mengembangkan konten belajar khusus. Saya mengambil tema yang tahun ini vokasi, ya, vokasi pariwisata. Pengabdian bagaimana kita ingin mengembangkan konten belajar sekaligus bimbingan karir untuk anak-anak SMK yang rentan putus sekolah. Jadi bagaimana nanti konten-konten pembelajaran vokasional perhotelan itu kita melibatkan anak, deep learningnya di situ. Kita ingin mengajak anak itu kenapa dia masuk SMK pariwisata,
dia berkesadaran, kemudian dia memahami maknanya di situ sehingga dia senang di situ, ya kan, sehingga nanti bahkan saya pikir begini dalam konsep saya, anak SMK itu belum tamat pun dia sudah bisa cari duit, dia sudah bisa problem solving, gitu. Nah ini dari konsep agenda yang sudah saya jalankan. Tapi tahun ini saya akan dengan beberapa teman di kampus, kami sudah merencanakan proposal untuk pengabdiannya. Kemudian untuk riset ini juga sedang kami persiapkan riset terkait deep learning ini, terutama fokus pada desain pembelajarannya. Gitu. Jadi nanti kita akan melakukan penelitian selama lebih kurang beberapa bulan ke depan, 6-8 bulan ke depan itu melakukan, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah sifatnya yang riset yang kami lakukan ini riset rancang bangun, sifatnya pengembangan. Jadi kita ingin melihat seperti awalnya seperti apa sih guru, dari beberapa survei awal saya ke beberapa sekolah. Jadi memang kelemahan kawan-kawan kita itu, mohon maaf kalau saya harus memberikan kritik ya untuk teman-teman. Masih banyak dalam konteks desain pembelajaran itu masih banyak memanfaatkan karya orang lain dalam bahasa yang mungkin agak joroknya, masih copy paste, hanya mengganti identitas, mengganti tanda tangan. Padahal kalau kita cek benar-benar ke dalamnya itu tidak mencerminkan konteks sekolahnya, setting sekolahnya, ya kan, sehingga ini tidak ada manfaatnya. Jadi apa yang dirancangkan dengan di kelas berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya amati itu belum ada saya melihat teman-teman memanfaatkan strategi pembelajaran kolaboratif seperti itu, sehingga hasilnya nanti saya ingin kami dan teman-teman itu merencanakan akan menulis sebuah buku tentang pembelajaran tandem. Jadi pembelajaran keluarga. Jadi kalau ngajar itu kita masuk berdua, keluar berdua, prosesnya berdua seperti itu, boleh lebih, sehingga inilah yang membuat semuanya bermakna dan bergembira. Dan sebagai guru kita nggak capek loh, Pak. Ya kan, karena ya tadi kan strateginya student center, ya kan, seperti itu. Nah inilah yang sedang kami laksanakan dan akan laksanakan antara pengabdian sebagai tupoksi kami sebagai dosen, ya pengabdian dan penelitiannya seperti itu. Di samping kami sebagai guru di kelas-kelas mahasiswa seperti itu. Nah ini kita bicara tentang dampak dan manfaat pendekatan deep learning ini ya Pak. Nah ini bagaimana deep learning ini dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam pendidikan Pak, seperti siswa-siswa berkebutuhan khusus misalnya kan? Ini kan jangan tersentuh ini. Ya, belum seminggu yang lalu saya kembali lagi ke SLB, ya kan, SLB, karena itu bagi saya itu SLB itu sekolah kedua saya. Jadi itu seperti keluarga saya. Bahkan ada anak yang dulu dari SD saya kenal sekarang jadi guru di sana, seperti Novri yang dari tunanetra itu. Nah kalau kita bicara deep learning, prinsip pembelajaran di SLB itu dengan sekolah reguler itu berbeda. Guru saya ya, kalau untuk di Jambi ini Pak Julkiran namanya, dia mengajarkan begini. SLB itu anaknya belajar bukan untuk sekedar pintar ya itu bonus. Tapi beliau mengatakan anak SLB itu belajar bagaimana anak itu supaya bisa menolong dirinya sendiri. Bisa mandiri ya Pak. Bisa mandiri. Mbak Denny bisa bayangkan, dulu ada siswa tunadaksa itu dia tidak memiliki dua tangan, hanya dua kaki. Bagaimana dia harus melukis, gosok gigi, berpakaian hanya dua tangan. Jadi dia mengajar, kalau kita mengajar bahasa, ya bagaimana bahasa kita itu mendrive dia bisa melakukan, bisa menolong dia. Dia bisa mengatakan minta tolong dengan orang, menyampaikan sesuatu seperti itu. Ada anak yang tunagrahita ringan misalnya, dia mengaku seperti apa, tapi dia punya skill misalnya main drum segala macam. Nah itu semua bisa kita laksanakan kalau kita sebagai guru memahami prinsip deep learning ini, ya kan. Nah kamu tahu gak kenapa kamu datang ke sekolah, padahal kamu kan disabilitas. Kesadaran itu yang kita bangun, sehingga ketika dia datang ke sekolah, ke SLB-nya itu dia akan personalisasinya, dia akan terkoneksi dengan personalisasi yang lain. Oh ternyata saya tidak sendirian, ya kan, kesadarannya muncul. Dan dia tahu harus bagaimana. Supaya gitu. Dia bisa... Saya tidak sendirian seperti itu. Dulu Mbak, awal-awal di 90-an itu saya main ke SLB. Jujur saja, tak banyak orang tua yang mengantar. Ya, karena dianggap itu, mohon maaf, itu kan dalam banyak riset itu dianggap anak kita yang di sana itu dianggap aib gitu ya. Betul seperti itu. Sehingga yang mengantar itu ya pembantunya, ojek. Tapi sekarang Mbak lihat ke SLB itu orang tuanya betah. Nungguin ya. Nunggu ngajarin, kadang-kadang ada di dalam kelas dan itu menyenangkan. Nah itu yang membuat kita, artinya apa?
kalau dalam konsep ini sebenarnya teman-teman SLB itu sudah di-branding dari duluan. Dari duluan ya? Dari duluan gitu loh. Kalau enggak mungkin orang menyerahkan anak-anaknya ke SLB. Iya, ya kan, kemudian enggak mungkin SLB kita itu siswanya, ternyata anak-anak SLB itu siswanya ratusan loh. Oh iya. Untuk kota Jambi saja, kita itu yang negerinya ada berapa? 12 atau 13 kalau tidak salah. Belum lagi yang swasta. Ya kan? Yang swastanya itu juga ya sama peran seperti itu. Artinya kalau teman-teman guru di SLB itu tidak memiliki kesabaran yang double dari guru-guru yang lain, tidak memiliki pemahaman, kesadaran, kebermaknaan, kegembiraan di branding itu, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Maka saya katakan, kalau siswa-siswa spesial di SLB itu, gurunya jauh lebih spesial karena memiliki kesabaran yang lebih gitu ya, keikhlasannya lebih. Ya, padahal paradigma sekarang kita tahu seperti apa kesejahteraan mereka. Betul sekali. Kira-kira ini dalam penerapan pendekatan deep learning ini apa sih tantangannya, Pak? Pasti ada tantangan ya pasti ya. Gitu ya. Tantangannya cuma satu sih menurut saya. Tantangannya itu adalah keengganan kita untuk tidak belajar. Gitu. Berarti diri kita sendiri ya? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, orang tetap jalan. Contoh misalnya kurikulum Merdeka, sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, banyak yang beroposisi. Orang lain tetap jalan. Akhirnya mereka dapat tiket jadi pengawas, jadi kepala sekolah. Kita memarahi mereka, tidak, salahkan diri sendiri. Ya kan? Kalau kita tantangan kita terbesar adalah diri kita sendiri. Maka kalahkanlah ego kita. Niatnya ya, berarti nama itu. Nama itu kan dalam konsep agama kita Islam itu kan innamal a'malu binniyat. Ya kan? Niat yang sering disebut itu akan jadi doa. Kalau doa kita baik, maka insya Allah kita takdir kita dari sekarang kita akan baik gitu. Dulu saya guru biasa, tapi saya tidak mau berhenti belajar. Ya, jadi dosen, walaupun nyebutnya dosen, guru juga ya kan. Ya seperti kalau sudah jadi dosen, cita-citanya sama dengan dosen-dosen yang lain, pengen guru besar. Dan itu rasanya mungkin dicapai. Yang penting kita tantangannya kalahkan diri sendiri untuk mengalahkan rasa malas. Maka saya harus membaca gitu. Walaupun saya punya keterbatasan mata karena membaca cepat lelah, tapi saya tidak berhenti. Itu aja tantangannya. Maka pesan saya adalah ambil bagianlah dalam setiap perubahan. Kalau sekarang kita bicara deep learning, tidak usah berpolemik, tidak usah beroposisi, tidak usah kita anti-anti, ambil bagian. Pelan-pelan. Kalau kita tidak bisa lari, ya jalan aja kita memahaminya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Baik Pak, ini kita tidak mungkiri ini perkembangan digital ya Pak ya. AI itu terkenal banget. Ini bagaimana mengatasi bias dalam model AI ini dalam pembelajaran Pak? Jadi sehebat-hebat apapun teknologi, AI itu tetap saja dia tools, alat. Jadi kan semodern-modern apapun kendaraan, mau metik segala macam, tetap kendalinya ada di kita sebagai drivernya. Jadi mau AI-nya segala macam varian banyak, untuk saya tidak mau menyebut namanya itu, sehebat apapun AI itu, kendalinya tetap di mind kita, di otak kita. Bagaimana otak kita, kognitif kita yang mengatur. Kalau tidak, bias itu dia yang mengendalikan kita. Supaya jangan bias, maka kita harus memiliki pengetahuan awal, prior knowledge yang lebih kuat. Supaya lagi diri kita sendiri ya, sendiri. Maka supaya jangan salah perintah. Ya, ibarat kita main trombon lah, ibarat kita main remote control lah. Kalau kita salah memegang kontrolnya, ya kemana-mana. Ya kan, maka kalau kita main AI itu kuatkan, miliki pengetahuan yang kuat dulu terhadap substansi yang akan kita pelajari, sehingga prompt, perintah, kalimat perintah yang kita buat itu mengikuti perintah otak kita, bukan perintah AI gitu loh. Itu kuncinya. Jadi makanya guru jangan kalah. Boleh kita lahir di urban digital, orang yang lahir di bukan dari digital, tapi kita tidak boleh kalah dengan native digital. Anak-anak kita tetap saja mereka punya kelebihan, tetapi perlu kita sadari kekurangan mereka adalah bagaimana mereka belum matang dari aspek karakter budi pekerti. Maka penting dalam setiap pendidikan apapun, karakter budi pekerti, agama, sosial, budaya. Jadi apapun perkembangan, literasinya harus terkuatkan itu. Dasarnya ada ya Pak ya. Ada punya dasar dulu seperti itu Pak Dedi. Pak, sekarang ini lagi digalakkan banget ini ya, Kemendikdaksmen. Ini kan kementerian baru ya. Ya. Ini bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ini kan Menteri menggalakkan deep learning ini kan luar biasa nih sekarang ini Pak ya. Nah ini menurut pandangan Bapak ini bagaimana kira-kira deep learning di masa depan bagi guru-guru gitu, perannya gitu terutama. Baik Mbak Dede, terkait perkembangan deep learning dari masa ke masa ya, masa ke masa kurikulumnya.
Saya adalah guru yang hidup di berbagai era kurikulum. Ya, dulu sudah berapa kali sih Pak itu? KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian KTSP, kurikulum 31 pendidikan. Kemudian K13, ya kan? Kemudian terakhir kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, artinya apa kalau CBSA juga mungkin siswanya ya itu paradigma sebenarnya. Jadi apa sebenarnya waktu itu? Pendekatan. Jadi pendekatan itu ya. Jadi itu ketika saya masih kuliah, ya kan itu tahun 90-an itu di kurikulum KBK dan sebelumnya itu ada pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Sebenarnya itu kan cara belajar siswa aktif itu cara pandangan sama dengan student centered learning. Iya ya. Bahkan dulu skripsi saya itu efektivitas CBSA adalah menulis kreatif puisi. Iya. Nah, itu judul skripsi saya. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan pendekatan deep learning, saya katakan tadi, kita dari awal katakan deep learning itu bukan hal baru. Iya. Artinya jauh sebelum, walaupun agak ngebomnya itu di awal 2000-an ya dari buku Michael Fullan itu. Iya, betul. Nah, saya baca buku Michael Fullan itu mendalami tentang kolaboratif ya, teknik kolaborasi di Michael Fullan, kemudian deep learning itu. Nah, artinya kalau mau kurikulumnya apa, pendekatan itu tetap saja. Misalnya, kalau kita bicara KBK, KTSP, K13, kalau kita sudah menerapkan prinsip-prinsip tadi, walaupun mungkin kita belum mengenal itu ternyata deep learning, itu sebenarnya sudah prinsip deep learning itu. Nah, kalau bicara kita ke depannya seperti apa, nah sekarang kita tambah paham. Kalau dulu kita sudah melaksanakan tapi belum tahu nama, sekarang kita tahu nama, sudah melaksanakan, berarti tambah paham loh. Maka masa depannya deep learning dalam konteks pembelajaran kita di kurikulum apapun nanti, itu akan semakin baik sejatinya begitu. Makanya saya ingin mengajak kawan-kawan, yuk tidak usah antipati, tidak usah beroposisi, tidak usah mengambil jarak, ambil bagian. Ya kan, ambil bagian dalam konteks paradigma deep learning ini sebagai sebuah pendekatan pembelajaran. Kita bangun kelas kita dengan penuh makna, dengan penuh kesadaran, sehingga kelas kita tuh heboh bukan karena apa, heboh karena anak gembira datang. Sehingga keinginan kita agar anak itu menangis di Sabtu sore itu terwujud, ya kan? Jangan anak menangis di Minggu sore. Kalau dia menangis di Jumat atau Sabtu sore, dia sedih karena besok akan berpisah dengan gurunya, dengan sekolahnya. Padahal itu tempat taman yang menyenangkan untuk dia belajar. Tapi kalau di sekolah kita anaknya masih menangis di Minggu sore, artinya dia kan besok akan sedih. Ketemu lagi guru matematik, ketemu lagi bapak itu bosan belajar sama dia, seperti itu. Jadi kita ciptakan itu, di benih itu menciptakan anak menangis di Jumat atau Sabtu sore. Jangan menangis di Minggu sore. Ya kan, dia sedih karena berpisah. Atau Senin pagi gitu Pak ya. Jangan nangis Senin pagi. Musim hujan, suatu basah, tugas upacara gitu. Akhirnya dengan segala macam alasan dia tidak masuk sekolah. Gitu. Artinya apa? Kalau kembali kepada prinsip belajar, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Padahal tujuan akhir pendidikan itu agar orang bisa menyelesaikan masalah. Gitu loh isinya. Jadi deep learning tetap optimis kita jadi sebuah paradigma pendekatan pembelajaran yang menjanjikan, yang memanusiawikan. Gitu loh. Kita pengen deep learning ini benar-benar memanusiawikan, memerdekakan dengan tentu pengawasan. Jadi bukan merdeka sebebas-bebasnya tidak, tapi memerdekakan tapi dengan kontrol. Ya kan, seperti itu. Baik sahabat Disdik, tetap ya di podcast Sahabat Disdik. Baik Pak, ini untuk beberapa pertanyaan close statement ya Pak ya. Pak, kira-kira ada nggak saran Bapak itu untuk sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi dari pendekatan deep learning ini, mungkin dari kepala sekolahnya, biar atau masyarakat, orang tua gitu, bagaimana supaya jadi guru-guru ini semakin semangat gitu Pak ya dalam pendekatan deep learning ini. Baik, kita lupa ya, dari tadi diskusi tapi kita belum nyebut orang tua. Iya. Padahal salah satu pilar dari deep learning itu adalah keterlibatan orang tua. Kebetulan saya kan salah seorang pengurus komite di sebuah sekolah. Komite ya Pak ya. Seperti itu. Jadi saya terlibat untuk di sekolah itu. Nah, jadi bicara dengan peran kepala sekolah, dalam konteks ini sekarang kita apa yang disebut dengan instructional leadership. Ya, kepemimpinan pembelajaran. Nah, kepala sekolah dia harus peka itu. Jadi kan harus peka bahwa kita sekarang paradigmanya pendekatan deep learning. Maka kalau kita ingin mendiseminasikan deep learning sebagai sebuah disiplin terapan, maka dia harus memfasilitasi guru dengan misalnya melakukan in-house training, ya kan, bisa memberikan kesempatan pada guru-guru untuk belajar sesama guru atau boleh mendatangkan narasumber. Nah,
saya sekitar 2 minggu yang lalu ya diundang salah satu sekolah di Kota Jambi menyampaikan tentang deep learning, merancang pembelajaran dengan pendekatan deep learning misalnya seperti itu. Nah, cuma karena keterbatasan waktu, saya maunya kalau apa ya Mbak Deni? Saya termasuk orang yang kalau memberikan diskusi di sekolah itu tidak puas kalau hanya menyampaikan konsep. Jadi saya sudah bawakan kartun, pena, spidol untuk membuat, kemudian latihan mengajar supaya kita bisa tahu, bisa mempraktikkan yang kita rancang itu sebenarnya seperti apa sih hewannya, bentuknya. Seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran, fasilitasi kawan-kawan dulu, siapkan pelatihan, penuhi apa yang menjadi hak-hak kawan untuk mensejahterakan dia sehingga dia datang ke sekolah itu merasa terpenuhi kesejahteraannya. Gitu. Pak, ini mungkin dari sahabat Disdik atau Bapak Ibu guru ini Pak ya, kira-kira di mana mereka bisa mengikuti riset atau publikasi Bapak ini terkait dengan deep learning ini, kira-kira ada Pak? Ya, baik bagi teman-teman guru ya, bagi guru, kepala sekolah atau mahasiswa ya, yang lagi menyelesaikan tugas akhir yang ingin mengetahui rekam jejak tentang karya riset, pengabdian atau buku yang saya tulis atau saya kembangkan dengan kawan-kawan itu bisa melalui nanti ada di link YouTube ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Setidaknya ada 4 link nanti yang saya berikan. Di situ ada link Google Scholar, kemudian ada link Sinta, itu kalau kita dosen ada link Sintanya, kemudian ResearchGate-nya. Di situ bahkan di ResearchGate saya sudah upload ada buku, ada PowerPoint terkait deep learning, ya kepemimpinan pembelajaran era digital. Kemudian satu lagi akun YouTube. Nah, kalau akun YouTube itu ada video-video ada video film-film dokumenter sejarah, ada karya-karya mahasiswa yang bisa dijadikan referensi. Kemudian hal lain ya, di samping ada ya journey juga nih perjalanan. Nanti kita akan cantumkan ya tautannya ya sahabat Disdik, lihat ya di bisa lebih bermanfaat juga Mbak. Memang itu sengaja saya kembangkan untuk kita dedikasikan kepada para guru. Jadi kalaupun saya tidak bisa sempat datang ke sekolah atau berkunjung, setidaknya mereka bisa mengunjungi. Dan tidak ada kewajiban ya teman-teman kalau berkunjung ke akun YouTube saya, tidak ada kewajiban untuk subscribe silakan manfaatkan itu. Tapi lebih baik di subscribe biar bisa mengikuti terus perkembangan pendidikan ya Pak ya. Saya selalu dan mungkin Bapak Ibu guru, sahabat Disdik hebat kita mungkin nanti butuh informasi lebih lanjut ini Pak tentang pendidikan, jangan sungkan-sungkan untuk mengundang insya Allah Bapak bersedia ya Pak untuk sharing-sharing tentang pendidikan untuk Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah gitu. Oke, untuk teman-teman di Jambi di samping tadi Dinas Pendidikan mengundang saya, saya pun ingin mengundang kawan-kawan untuk teman-teman yang di Provinsi Jambi silakan datang ke kampus Universitas Jambi yang kampus Raden Matahir Pasar Jambi. Temui saya di program studi Magister Teknologi Pendidikan. Di situ bahasa diskusi. Saya biasanya menyiapkan di hari Kamis, Mbak. Hari Kamis itu. Jadi ada harinya disediakan. Ya, saya sediakan. Saya sediakan. Saya berikan untuk jam mengajar, sehingga saya bisa dampingi. Ada buku, ada jurnal, ada workshop, silakan saja. Dan itu tidak sewa. Saya minimal air putih bisa saya siapkan untuk teman-teman. Kapan lagi bisa berbagi? Luar biasa sekali ini. Baik Pak, nah ini untuk terakhir sekali, ini benar-benar close statement ya Pak. Pak, kira-kira tadi ada pertanyaan kita, apakah deep learning itu merupakan sebuah revolusi pembelajaran? Menurut Bapak bagaimana? Bagi teman-teman yang baru mengenal, ini sebuah revolusi. Artinya satu perubahan cepat yang harus dilakukan. Lebih tepatnya revolusi atau transformasi sebenarnya? Transformasi. Kalau saya lebih pada transformasi. Jadi kalau revolusi itu selama ini seolah kita tidak melakukan apa-apa Padahal saya yakin kawan-kawan guru di seluruh Indonesia ini dan beberapa tempat sudah melakukan revolusi itu, ya kan? Hanya saya tidak nampak, tidak terexpose, ya kan? Nah itu jadi silakan yang mau mengenai revolusi silakan, tapi saya lebih ke bertransformasi ya Pak ya. Jadi yuk kita lakukan transformasi ini. Kalau menyangkut transformasi berarti ada nilai-nilai kan, nilai kedewasaan kita untuk jadi guru yang lebih baik, nilai kita untuk bisa berinovasi, nilai kita untuk berkesadaran sebagai warga negara untuk melakukan yang bermakna untuk negara ini. Jadi transformasinya lebih kepada pilihannya kita sebagai guru seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Sahabat Disdik ini luar biasa ya Pak, jangan kapok-kapok ya Pak ya. Nanti kita akan menang Bapak ini kayak ini untuk deep learning jilid 2. Jilid 2 ya Pak ya. Jilid 2 atau apa silakan saja. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas sharing-sharingnya, atas ilmunya gitu. Tetap semangat Bapak ya.
Jaga kesehatan Pak. Terima kasih Ya. Mbak Desi. Begitulah sahabat Disdik perbincangan kita dengan Bapak Dr. Sofyan MPD selaku Ketua Program Studi Magister Teknologi Pembelajaran di Universitas Jambi. Mudah-mudahan apa yang telah kita sharing-sharing, yang telah kita bicarakan di sini itu dapat memberikan manfaat bagi sahabat Disdik dan Bapak Ibu guru hebat kita. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan nih terkait dengan yang digalakan oleh pemerintah tentang deep learning. Saya Denny Hefidariza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak.